sama ya. Jadi penanggung jawab RB internal itu melakukan monef terhadap pelaksanaan dari rencana kerja ini. Nah, monef ini biasanya bisa per triwulan 1, 2, 3, 4, sama dengan monef kinerja gitu ya. Kalau dalam sakit ada monef kinerja. Dan di sini juga ada monef terhadap rencana kerja dari pelaksanaan RB ini. Nah, kalau belum dilaksanakan, ya nanti nilainya D ya. Nah, ini tidak bisa dibuat-buat nanti karena akan terlihat dari hasilnya. Kemudian yang 4 ini adalah perubahan pola pikir dan budaya. Ada 2. Yang pertama, terdapat keterlibatan pimpinan untuk bekerja secara aktif dan berkelanjutan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi. Ini A sampai dengan D kualitasnya. Pimpinan unit kerja terlibat secara aktif dan berkelanjutan dalam seluruh pelaksanaan reformasi birokrasi. Sampai dengan D itu belum terlibat, ya, pimpinan belum terlibat. Pimpinan di sini adalah pimpinan di OPD-nya masing-masing ya. Misalkan dalam rapat sosialisasi, rapat monef, apakah beliau itu hadir atau tidak. Ini evidensinya adalah daftar hadir. Nah, cuma ini jangan direkayasa ya. Rekayasa itu misalkan kepala OPD tidak hadir, dikosongkan dulu nomor akademik atasnya gitu. Kemudian nanti diajukan. Nah, ini sudah tidak reformasi birokrasi ya. Ini sudah rekayasa. Jadi ini harus adanya seperti apa supaya nanti menjadi masukan bahwa para pimpinan OPD indikasi bahwa beliau terlibat itu adalah tadi aktif dalam setiap rapat sosialisasi seperti itu. Kemudian ada dokumentasinya dan juga ada arahan dari Pak atau dari Ibu pimpinan masing-masing. Arahan di sini bisa tertulis dalam bentuk PowerPoint ataupun dalam notulensi yang dicatat oleh notulen gitu ya. Kalau memang dia arahannya secara lisan gitu ya. Bagusnya mah ada catatan ya, ada pamfletan atau apa itu sebagai bukti. Kemudian yang B itu terdapat upaya untuk menggerakkan unit kerja dalam melakukan perubahan melalui pembentukan agent of change ataupun role model. Nah, di sini pimpinan unit kerja apa ya menjadi salah satu pendorong terbentuknya agen perubahan. Nah, agen perubahan ini ditetapkan dengan SK ya, SK kepala OPD-nya masing-masing. Kemudian juga nanti dalam setiap kegiatan, sosialisasi, monef dan lain-lain, memang agen of change ini hadir yang terlibat, gitu. Ada keterlibatan beliau-beliau dalam kegiatan. Kemudian juga ada bukti prestasi. Nah, ada prestasi dari agen perubahan tersebut, ya. Jadi prestasinya dalam hal positif. Yang paling kecil misalkan agen perubahan itu dalam hal apel misalkan beliau tidak pernah absen kecuali dalam sakit atau hal yang mendesak gitu. Itu salah satu hal kecil bahwa dia memiliki prestasi dalam apel ini yang terkecil. Yang terbesarnya ya beliau mempunyai inovasi dalam hal peningkatan kinerja SKPD tersebut. Ya, inovasi di sini tidak hanya berbasis IT ya. Inovasi itu bisa tidak berbasis IT, tapi yang memberikan perubahan secara baik terhadap peningkatan kinerja OPD tersebut. Kemudian yang selanjutnya ini deregulasi kebijakan harmonisasi ada 2. Yang pertama telah dilakukan identifikasi, analisis dan pemetaan terhadap kebijakan yang tidak harmonis, sinkron, bersifat menghambat yang akan direvisi atau dihapus. Di sini A sampai dengan C. A itu telah dilakukan identifikasi, analisis, dan pemetaan. Kalau itu belum dilakukan identifikasi, analisis, dan pemetaan. Evidensinya adalah dokumen hasil identifikasi, daftar kebijakan di OPD, analisis, dan pemetaan terhadap kebijakan yang ada di OPD, dibandingkan dengan kebijakan yang lebih tinggi. Ini biasanya yang poin A itu ada di bagian perencanaan ya, atau di program gitu ya. Jadi di analis kebijakan atau analis perencanaan, bagaimana membuat semacam analisis terhadap kebijakan yang menghambat terhadap pencapaian kinerja di OPD-nya masing-masing. Ini mungkin tusi
institusi kita, tapi kita semacam abai terhadap kegiatan A ini. Kemudian yang B, telah dilakukan revisi kebijakan yang tidak harmonis, ini juga sama ya. Sini semacam dokumen hasil revisi atas hasil identifikasi data kebijakan di OPD, analisis dan pemetaan terhadap seluruh kebijakan yang ada di OPD dibandingkan dengan kebijakan yang lebih tinggi. Jadi ini semacam kepedulian atau kritis dari OPD terhadap kebijakan-kebijakan yang tidak harmonis ya, bersifat menghambat terhadap pencapaian kinerja atau pembangunan RB JTI. Nah ini sesuatu yang harusnya memang menjadi rutin dilaksanakan, tapi ini menjadi sangat sulit karena tadi kita masih enggan atau masih tabu gitu ya untuk mengkritisi satu kebijakan yang padahal kebijakan tersebut akan menghambat terhadap kinerja di OPD.